Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala atas setiap kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita semuanya dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini. Karena selain dari Allah Al-Khaliq wal Ma'bud, maka selainnya adalah alam. Selainnya adalah alam semesta yang tunduk akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terhadap aturan alam ini semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti terjadinya malam, pergantian siang dan malam, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa merubahnya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah pernah kita pelajari di kajian kita ini, ada dua. Yang pertama dalam bentuk kauniyah, dalam bentuk aturan Allah terhadap alam semesta ini. Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Semuanya patuh, semuanya tunduk atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu kehendak Allah secara syar'iyyah berupa aturannya. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim dan Allah utus nabinya, maka itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu imma syakira wa imma kafura. Sebagiannya ada yang kafir, ada yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita lakukan di waktu-waktu luang, kita katakan waktu luang karena pekan ini adalah pekan liburan anak-anak sekolah. Sebagian saudara-saudari kita menikmati waktu ini untuk bisa berlibur. Destinasi yang terdekat adalah provinsi tetangga Sumatera Barat. Dan dapat kabar bahwasanya sebagian yang di dalam perjalanan mengalami kemacetan sampai berjam-jam. Alhamdulillah kita pergi kajian dan untuk saat ini tidak terlalu macet. Yang biasanya macet di simpang simpang 3 itu ya. Biasanya macet, tapi alhamdulillah sekarang
dengan liburnya anak-anak sekolah, maka alhamdulillah kita perjalanannya lancar, dan alhamdulillah Allah berikan kita kenikmatan untuk melakukan ketaatan kepadanya, menunaikan, menegakkan salat fardu maghrib berjamaah. Dan ini kenikmatan yang sungguh apabila kita rasakan, maka akan membekas di dalam jiwa kita. Nikmat setelah itu kita menunggu waktu salat Isya, kita duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengisi kekosongan jiwa kita, memperbaiki ibadah kita, dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-aslul ilm, pokoknya dari ilmu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmu yang kita pelajari tidak menimbulkan, tidak membekas rasa takut dalam hati kita, dalam jiwa kita, maka susah-susah kita belajar itu tidak ada hasilnya, tidak ada tujuan yang dicapai dalam talabul ilm. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita ketiga di dalam membahas macam-macam ibadah. Dalam macam-macam ibadah, karena pertemuan keberapa? 13 ya. Alhamdulillah sudah 13, kita 13 kali pembelajaran, pembahasan. Dan terkadang wajah-wajah yang hadir pun ada yang baru juga, ada yang menghilang, ada yang datang lagi. Bahkan alhamdulillah, terkadang ramai, terkadang mungkin ini momennya libur, mungkin ada yang tidak berada di tempat atau di rumah atau berada di daerah lain. Di pertemuan awal alhamdulillah kita telah menjelaskan macam-macam ibadah secara ringkas. Kemudian di pekan yang lalu, Senin yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas tentang khauf. Tentang khauf wa dalilul khauf qaulu ta'ala. Adapun dalil khauf, jadi pertemuan ini yang selanjutnya awalnya macam-macam ibadah, penulis menukilkan, menyebutkan di antara contoh-contoh ibadah yang semuanya hanya harus kita untukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Tidak boleh kita palingkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid adalah semua ibadah itu. Intinya dari tauhid harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun riya, sum'ah, apapun bentuk kesyirikan tidak boleh di dalamnya. Dan ini sangat berat sebagaimana telah dikatakan oleh ulama kita, la asyaddu minni illa binniyah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku kecuali niat. Karena niat itu, dan sering kita ulang di kajian kita ini, niat tempatnya di hati, dan itulah yang diserang oleh syaitan, iblis, untuk melumpuhkannya, untuk memberikan was-was kepada hati kita. Kalaulah tidak Allah berikan kita ketetapan, keteguhan hati kita, maka kita mudah terbawa oleh bujuk rayu syaitan, dan dia adalah huwa aduwwum mubin, musuh yang nyata. Walaupun ghaib, akan tetapi dia musuh yang nyata, mulai dari Adam sampai anak cucu keturunannya hingga akhir zaman. Wa dalilu khaufu qaulu ta'ala, wa dalilu khauf qaulu ta'ala, khauf rasa takut, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surah Ali Imran ayat 175. Dan rasa takut telah kita jelaskan juga bahwasanya ada tiga. Ada yang tabi'i, yang wajar, yang memang itu bawaan dari manusia, seperti takut akan binatang buas, takut terhadap ular, takut terhadap bencana-bencana untuk menyelamatkan diri. Dan alhamdulillah telah kita jelaskan di Senin yang lalu. Yang kedua, takut yang bernilai ibadah. Takut yang bernilai ibadah, rasa takut yang bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk rukun dari ibadah. Rukun ibadah mahabbah, khauf dan raja.
rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketika menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 rukun itu harus hadir di dalam hati kita. 3 rukun itu harus hadir dalam kita, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, khawatir amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, ganjaran yang besar terutama di akhirat kelak berupa surga yang penuh kenikmatan. Wa dalilur raja qaulu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Dan adapun dalil dari raja, rasa harap, adalah akhir dari surah Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat kesyirikan sedikit pun dalam ibadah terhadap Rabb-nya. Itu syarat seseorang yang apabila dia ingin berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dan berjumpa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah alhamdulillah kita singgung juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya agar diberikan kenikmatan, kelezatan melihat wajah Allah, dan asyauq agar diberi kerinduan liqa'ak agar diberikan rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bagaimana itu adalah kenikmatan tertinggi bagi penduduk surga. Syaratnya beramal soleh. Amal yang dikatakan soleh apabila itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu juga sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu tawakkul qaulu ta'ala, dan dalil dari tawakal, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah kamu bertawakal jika kamu orang-orang yang beriman, dalam surah Al-Maidah ayat 23. Dan tawakal ini juga telah alhamdulillah kita bahas juga bagaimana seseorang yang pertama itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tawakal yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Maksud yang dibolehkan seperti kita tawakal mewakilkan sesuatu yang orang yang kita wakilkan bisa melakukannya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan sembelihan hadiu ketika haji, maka diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Begitu juga dengan membagi-bagikannya, maka diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika membagikan daging-daging dan kulit-kulit dari hewan sesembelihan tersebut. Itu dibolehkan. Adapun tawakal yang tidak masyru', yang mamnu', yang terlarang adalah tawakal yang kita bertawakal kepada yang tidak mampu melakukannya, seperti kepada orang yang telah wafat, kepada kuburan-kuburan yang orang tidak bisa mengabulkan permintaan yang meminta, dan seperti juga tentang orang-orang yang mengakui hal-hal gaib, dukun, peramal, penyihir dan segala macamnya. Kita yakini itu bisa membantu kita terhadap perihal sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mudarat, itu terjatuh kepada kesyirikan, dan ini dilarang di dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan alhamdulillah ini telah kita jelaskan di kajian kita di pekan yang lalu. Kita sengaja mengulangnya, semoga kita bisa lebih memahaminya, murojaah, mengulangnya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bukti seseorang mencintai Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia menambah hafalannya. Dia menambah hafalannya. Ini sudah tidak membaca lagi, sudah tingkatan yang lebih agak tinggi lagi, makomnya lebih tinggi lagi. Kalau membaca dengan target 1 juz 1 hari itu sudah biasa. Seorang yang biasa belajar, seseorang yang biasa hadir di majelis ilmu, 1 juz 1 hari itu biasa, dan itu lumrah. Dan itu adalah target yang paling rendah. Adapun tingkatan yang berikutnya, bukti dia memiliki kecintaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dengan menambah hafalannya.
ditambah hafalannya. Dan bukti dia setia yaitu memurojaahnya, mengulang-ulang hafalan. Dan pengalaman pribadi dari kita dan orang-orang yang pernah menghafal Al-Quran, murojaah itu lebih berat daripada menghafal. Murojaah itu lebih berat daripada, entah mungkin beda Abu Zaid mana? Berarti rata-rata orang yang memurojaah sama, yaitu lebih berat daripada menghafal, menambah hafalan baru. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya muallif membawakan firman-Nya dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Allah yang mencukupkan bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya, orang yang menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berusaha dan apapun kehendaknya itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, keputusan yang terjadi baik atau tidak menurut yang melakukan usaha, maka itulah yang terbaik. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik karena Allah yang telah menentukannya. Dan ini akan berkaitan dengan beriman kepada takdir baik, qada dan qadar, takdir baik dan buruk. Karena setelah meyakini, maka ini adalah keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bagaimana seseorang apabila kokoh keimanannya, kehidupannya, apapun yang dirasakan dari kesempitan, kesedihan, kegalauan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bernilai pahala. Kesedihan, kegundahan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menghapus dosa seseorang. Bahkan di dalam hadis disebutkan meskipun hanya tersusuk duri, itu akan menghapuskan dosa-dosa seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita hirau gundah gelana terhadap kehidupan ini. Yakinilah bahwa di dunia ini hanya sementara dan akhir kesudahannya di akhirat kelak, dan sorga itulah tujuan dari seorang orang yang beriman. Selanjutnya muallif menyebutkan kajian kita di pekan yang lalu, wa dalilur raghbah wal rahbah wal khusyu' qaulu ta'ala. Adapun dalil dari raghbah itu orang yang takut termasuk takut juga, tapi takutnya berbeda dengan khauf tadi. Takut yang dia melakukan aksi menghindari kejadian tersebut. Wa rahbah yaitu raghbah tadi itu keinginan, terbalik. Wa rahbah baru itu ketakutan. Nah, ini terbalik kita. Raghbah itu baru keinginan, rahbah baru itu ketakutan. Wal khusyu' dan khusyu' qaulu ta'ala, kerendahan hati. Kerendahan hati kita ketika beribadah, hadirnya hati kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rendahnya hati kita, harapnya hati kita, semuanya dihadirkan, maka lahirlah kekhusyuan. Dan itulah nilai yang Allah nilai di sisinya ketika seseorang beribadah, adanya rasa khusyuk di dalam jiwanya, dalam hatinya, maka itulah poin yang akan mengantarkan pahala yang besar. Apabila dia tidak melakukan dengan khusyuk, maka nilai pahalanya pun sedikit. Tapi ketika dia beribadah, hadir jiwanya dengan khusyuk, maka itulah yang bernilai ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu muallif membawakan dalam surah Al-Anbiya ayat 90 terhadap para nabi dan rasul, dan ini diceritakan bagaimana para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Zakaria, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera. Para nabi dan rasul itu, mereka itu yang kaum orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka ketika berdoa penuh harap dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan adapun mereka terhadap kami di dalam doanya dalam keadaan khusyuk. Adapun tentang adab-adab doa telah kita bahas juga di 2 pekan yang lalu, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ketika kita meminta kepadanya.
Lalu di malam ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang khasyah. Tentang khasyah. Untuk itu kita minta dibacakan wa dalil khasyah, adapun dalil dari khasyah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Muallif rahimallahu taala membawakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah di sini sama dengan khauf, rasa takut juga, dan sama dengan rahbah, rasa takut juga. Namun khasyah di sini yang membedakannya dengan khauf, rasa takut, yang telah kita bahas di pelajaran kita sebelumnya, bahwa khasyah ini rasa takut yang muncul dari ilmu pengetahuan yang ada pada jiwa seseorang. Ilmu pengetahuan yang ada tentang Allah, zat yang ditakuti. Ada keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kebesaran, kesempurnaan, baik nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ketika itu diketahuinya, dipelajarinya, maka muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khasyah ini yang Allah katakan dalam firman-Nya dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang yang mengilmui akan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita, poin yang pertama adalah ma'rifatullah. Ini masih pembahasan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan, jangan kita sampai berfikir, bertafakur tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sampai bagaimana bentuk Allah. Ini adalah rayuan, godaan iblis, syaitan, menyesatkan kita. Namun yang harus kita yakini dalam hati kita, yaitu tentang kita mempelajari, bertafakur tentang alam ini ciptaan Allah, juga terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini pernah dirasakan oleh para sahabat. Bagaimana sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya keadaan aku ini yang sekarang, jatuhnya aku dari tempat yang tinggi lebih aku sukai daripada apa yang terbesit dalam hatiku. Apa yang terbesit dalam hatinya ketika dia diganggu oleh syaitan, yaitu tentang siapa yang menciptakan Allah. Itu kerjaan syaitan, menyesatkan, memalingkan hati-hati anak cucu Adam agar tersesat. Itu pekerjaan utama setan, dan SK-nya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat iblis, SK-nya sampai hari dibangkitkan, baru dia tidak menggoda anak cucu Adam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan khasyah ini adalah pokok dari ilmu. Pokok asal dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keilmuannya dia mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul dalam jiwanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah mencapai kedudukan orang yang berilmu. Betul-betul ada ilmu tersebut, ilmu yang nafi', ilmu yang mengantarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu. Kalaulah ada itu, maka semua apa Allah perintahkan akan dijalankan, akan ditaati, dan apa yang Allah larang maka akan dijauhi. Segala maksiat, larangan dari Allah Subhanahu wa taala akan dijauhi. Selanjutnya dalil inabah.
Dan selanjutnya muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala membawakan dalil dari macam-macam ibadah, yaitu dalil dari al-inabah, qaulu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kamu semuanya, kembalilah kamu dalam bentuk jamak, dan sebagian terjemahan kita lihat anibu ay taubat. Ada yang menerjemahkan dengan taubat, ila rabbikum, kepada Rabbmu, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, inabah berbeda dengan taubat. Inabah kembali berbeda dengan taubat. Kenapa? Karena inabah itu lebih lembut, lebih halus, berbeda dengan taubat. Jadi agak lebih spesifik daripada taubat. Karena dibarengi di dalam ayat ini, dalam surah Az-Zumar ayat 56 ini, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Dibarengi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan Allah yang kauniyah dan ketentuan Allah syar'iyah. Tadi kita singgung kauniyah tentang aturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Tidak akan bisa yang bisa merubahnya. Tidak akan bisa merubahnya. Seperti buah-buahan yang Allah ciptakan dia buahnya manis, tapi sekarang dengan teknologi-teknologi, dengan penelitian-penelitian pertanian, teknologi pertanian, bahkan bisa mempercepat buah, memperbanyak buah, walaupun masih atau di stek okulasi atau segala macamnya, itu bisa mendatangkan hasil yang lebih. Namun akan tetapi usaha tersebut atas ketentuannya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kagumnya orang dalam surah Al-Qalam ya, tentang kebun-kebun kurmanya yang dia tidak mengucapkan insyaallah di besok paginya, akhirnya kebun kurmanya terbakar dan tidak jadi panen. Bisa jadi seseorang yang telah melakukan upaya seperti kita di daerah kita Riau itu sawit. Dia telah berusaha, diberi pupuk dan segala macamnya, akan tetapi hasilnya pun tidak sesuai dengan keadaan yang diharapkan dari usaha tersebut. Karena semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingatkan kembali tentang harta, kelebihan, pangkat, jabatan, apapun bentuknya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan kesusahan, kekurangan, sakit dan segala keadaan, itu adalah ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menguji itu dalam tidak di kesempitan saja, namun juga dalam keadaan kelapangan. Allah pun memberikan ujian kepada kita, siapa yang bisa terbaik ketika diuji terus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Dan inabah ini, kembali ini, yaitu nanti seseorang itu apabila dia telah berusaha tentang bagaimana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahannya, kembali dengan berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita singgung karena inabah dengan taubat itu sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk seseorang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama dia hadir di dalam jiwanya, dalam hatinya rasa penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis dia mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berusaha untuk menyesalinya, menjauhinya, dan mengisinya dengan ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Wa sayyati hasanah tamhuha, dan perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk.
Jadi salah satu usaha kita ketika kita di masa-masa waktu lalu kita, sebelum kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, masih sibuk dengan hiruk pikuk dunia, ketika Allah berikan kita hidayah untuk menuju jalannya, jalan hidayah ini, jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ini pergunakanlah kesempatan ini, kesempatan sisa-sisa hidup kita untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan apa kesalahan, ketergelinciran, kealpaan kita di masa yang lalu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah dia berpikir tentang amalannya, amalan buruknya di masa-masa jahiliyah, maka mengalirlah air mata sampai membasahinya. Lalu terkadang pun dia tersenyum dengan apa yang telah Allah berikan hidayah, berupa hidayah itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan mengurangi rasa sedihnya. Namun rasa sedihnya itu di masa-masa dahulu, karena Umar radhiyallahu anhu tidak termasuk awal-awal yang masuk Islam. Sudah agak lama masuk Islamnya, setelah banyak dari penduduk Mekah, kafir Quraisy yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu rata-rata pun orang-orang yang lemah di antara budak-budak dan yang lainnya. Akan tapi Umar termasuk tidak awal-awal, namun dengan penyesalannya, dengan kekurangannya di masa lalu, dia berusaha menggerakkan jiwanya, tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kedua keutamanya setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pelajaran bagi kita bahwasannya kita di masa lalu, apapun kita di masa lalu, maka kuburkanlah masa lalu kita, dan kita ingin menampakkan jiwa kita, tetapi semuanya untuk Allah, bukan untuk kepada teman-teman yang kita dahulu. Nanti jumpa pula dengan teman, sekarang kan ada grup-grup itu. Kamu dahulu begini. Jangan sampai terusik masa-masa lalu. Cukup kita petikan, kita kuburkan, dan inilah ya Allah, inilah hambamu yang sekarang yang menuju ke jalanmu, yang ingin berjumpa denganmu. Maka sisa-sisa waktu kita ini pergunakanlah untuk amal soleh. Karena penyesalan itu bukan terhadap orang-orang kafir saja. Di akhirat penyesalan itu bukan terhadap orang-orang kafir saja, kan tetapi terhadap orang beriman pun ada penyesalan. Kenapa saya tidak lebih giat lagi melihat bagaimana limpahan nikmat karunia di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, salah satu hikmah dikeluarkannya Adam alaihissalam dicampakkan, dilemparkan dari surga menjadi pemakmur bumi ini, agar anak cucu Adam manusia ketika Allah berikan nikmat memasuki surga merasakan betul-betul kenikmatan tersebut. Karena dunia ini tidak ada kenikmatan sementara. Harta yang banyak sementara. Kesenangan, kesedihan, kedukaan silih berganti, tertawa, menangis, itulah dunia. Namun di akhirat kelak, ketika Allah berikan hidayah, kenikmatan berupa surga, maka hamba Allah betul-betul merasakan kenikmatan tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tentang inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di pekan yang lalu kita katakan, kita tidak terlalu mendetail karena khawatirnya sebelum Ramadan kita tidak menyelesaikan matan ini. Sebelum Ramadan kita tidak menyelesaikan matan ini. Kalau dapat sebelum Ramadan kita selesaikan. Jadi pembahasan kita tidak terlalu panjang lebar seperti pertemuan sebelumnya, akan tetapi dengan sedikit memahami dengan yang kita pahami sedikit, tetapi itu pokoknya itu lebih mendingan daripada terlalu terperinci dibagi-bagi. Namun kita tidak paham pulang apakah pembahasan tadi tahap apa tadi itu, banyak pembahasannya. Jadi poin-poin besarnya, tetapi dengan yang pokok-pokok itu kita bisa memahami. Ini di antara ibadah. Ini di antara wa an al ibadah minha, di antaranya. Jadi seperti dinukil oleh muallif, ini di antaranya, bukan ibadah yang secara keseluruhannya, namun ini salah satu contoh-contoh, dan muallif memberikan contoh
ghalibnya, yaitu umumnya dalam contoh-contoh di matan ini adalah amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati, karena amalan hati itu lebih utama dari amalan anggota badan. Taib, istamir, lanjutkan. Taib, yakfi. Lalu muallif menjelaskan dalil dari ibadah selanjutnya, contoh ibadah selanjutnya, wa dalil isti'anah qaulu ta'ala. Adapun dalil dari al-isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits, dan di dalam hadis, iza sta'anta fasta'in billah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis yang cukup panjang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas satu kalimat yang apabila seseorang mengamalkan, memegang wasiat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat. Di sini azannya. Atau kita azan dulu insyaallah, pada azan kita lanjutkan insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani rahimakumullah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya isti'anah. Isti'anah yaitu memohon pertolongan. Memohon pertolongan
dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ada macam-macamnya. Di antaranya yang masyru', yang syariat, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang muallif memaksudkan membawakan contoh isti'anah ini dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta tolong itu ada macam-macamnya juga. Ada yang bahkan itu mengandung kesyirikan. Waliyazubillah, dan tentang bahaya syirik. Bahaya syirik ini adalah dosa yang teramat besar, kezaliman yang teramat besar. Bagaimana bahayanya? Alhamdulillah telah kita singgung di awal-awal pertemuan kita tentang syirik, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang waliyazubillah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa syirik ini. Bahwa seseorang yang mati tanpa bertobat dengan dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selainnya terhadap siapapun yang dikehendakinya. Jangankan kita, hamba yang biasa, para nabi dan rasul pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ancaman lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, maka batallah, hapuslah seluruh amalanmu. Bagaimana sebagai kita hamba yang penuh dosa, bukan kedudukan sebagai hamba Allah yang dipilih? Bagaimana dengan kita yang berbuat kesyirikan? Waliyahzubillah. Dan ini terhadap hati-hati tentang kesyirikan ini harus kita wanti-wanti. Inilah ciri khas dakwah. Dakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang terjauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan dakwah tauhid. Karena diungkapkan oleh para ulama, seumur hidup seorang dai mendakwahkan sesuatu kebaikan, sesuatu keburukan untuk dijauhkan, akan tetapi tidak ada dakwah tauhid dalam dakwahnya, maka dia belum pernah berdakwah. Belum pernah berdakwah dai tersebut. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku mengajak orang kepada Allah. Para nabi dakwahnya mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati umat ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah tauhid yang akan membekas di dalam jiwa seseorang. Dan ini janganlah kita meremehkan dakwah ini, karena ini adalah dakwah yang sangat mulia, dakwah yang banyak berkahnya, dan ini dakwah kasih sayang. Dakwah kasih sayang. Dakwah kasih sayang, bagaimana seseorang tidak kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala, agar seorang betul-betul akan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dakwah-dakwah yang memecah belah. Memang dakwah tauhid memecah belah, tapi memecah belah antara tauhid dan kesyirikan, menjelaskan ini yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis dibawakan di sini, hadis dari Abdullah bin Abbas, di mana hadis ini hadis yang sangat panjang, nasihat Nabi kepada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya ada Abdullah bin Abbas, dan ini ketawaduan Nabi kita tercinta, bagaimana dia dengan seorang anak kecil. Anak kecil, bukan kepada Abdullah bin Abbas, kepada Muaz bin Jabal, kepada Anas bin Malik, dan kepada sahabat Jabir bin Abdullah, ketika itu masih anak-anak. Tapi Nabi SAW memberikan nasihat, ya ghulam, wahai anak, sesungguhnya ada suatu kalimat yang apabila engkau berpegang teguh dengan kalimat tersebut, wasiat itu, maka ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan di antara di hadis yang sangat panjang itu, ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza sa'alta fa'salillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, minta pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bentuk pertolongan yang lainnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bernilai ibadah. Adapun yang kedua yaitu kepada makhluk yang mampu melakukannya. Bertolong menolong seperti dalam surah Al-Maidah,
Awal-awal surah Al-Maidah, wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal. Tolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolong dalam keburukan dan dosa. Jadi itu dalam bentuk yang boleh, bentuk tolong-menolong, tetapi yang makhluk mampu melakukannya. Kemudian yaitu bentuk tolong, minta pertolongan, memohon terhadap yang ada di hadapan. Yang ada di hadapan kita, dia hadir, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Tetapi dia tidak seperti orang yang lemah, orang yang lumpuh, kita meminta tolong, tidak mungkin dia bisa membantu kita sementara dia lumpuh. Atau stroke, kita minta tolong, tidak mungkin. Mengangkat tangannya saja dia tidak bisa, bagaimana kita meminta tolong kepadanya. Lalu yang keempat yaitu meminta tolong kepada yang ghaib, seperti orang yang telah mati atau orang hidup yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Ini para kahin, dukun, orang-orang peramal, orang-orang penyihir, sahir, dan ini haram, tidak dibenarkan dalam agama kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, man ata kahin, barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan apa yang dikatakan dukun, penyihir, peramal itu, maka dia telah kafir apa yang telah dibawa oleh Muhammad. Sementara kita saksikan bagaimana masih mungkin di kota-kota kita, Pekanbaru alhamdulillah tidak ada, mungkin tidak seperti semarak-marak di kota-kota yang lain, di daerah-daerah lain itu memang bagaimana dukun itu dipopulerkan. Dan sudah ada syarikat perdukunan, kalau di Jawa, Banyumas, Banyuwangi itu ada perserikatan, asosiasinya ada juga. Waliyazubillah, dilindungi, dikasih tempat berbicara. Dan kalau ditegakkan hukum had, hukum yang betul-betul menegakkan hukum had, hukuman setelah diberitahu tidak mau tobat, itu di hukum penggal itu. Kalau ada khilafah Islamiyah, telah diajak, dia diingatkan, ditegakkan hujah, tidak mau juga, karena dia bersekutu dengan jin yang akan menyesatkan manusia, akan menyesatkan umat ini sehingga terperosok kepada jurang kebinasaan. Lalu minta tolong yang terakhir yaitu menjadikan amal soleh sebagai penolong, menjadikan amal soleh sebagai penolong, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jadikanlah, minta tolonglah dengan kesabaran dan salat. Salat, sabar adalah sarana amal soleh yang kita bisa meminta pertolongan dengan ibadah tersebut. Dan ibadah-ibadah di pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu tentang orang, di dalam hadis itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, seseorang yang terkurung dalam gua, jatuh batu besar di mulut gua itu, maka dia meminta dengan amal solehnya bahwa ya Allah, sesungguhnya saya telah berbakti kepada kedua orang tua saya telah begini. Akhirnya batu pun bergeser sampai yang ketiga bisa dilewati untuk keluar. Itu bertawasul dengan amal soleh itu disyariatkan. Tidak apa-apa seandainya kita dalam kondisi sempit, sulit dan tidak ada lagi. Dan biasanya dalam kondisi itu kita merasakan nikmat ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebenarnya yang pertama itu kita meminta kepada Allah. Para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, garam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Garam di dapur tidak ada, meminta dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tali sendalnya yang putus meminta kepada Allah. Ini tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana sahabat Hakim bin Hizam tidak mau minta tolong kepada orang lain. Ketika cambuknya diperang, kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang berkecamuk, cambuknya jatuh, tidak minta tolong ke orang. Turun dari tunggangannya, diambilnya cambuknya. Ini binaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi ini. Tidak menggantungkan dirinya kepada makhluk. Sebagaimana kita jelaskan, seseorang yang berharap kepada selain Allah maka kecewa. Jadi berharaplah bergantungkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berpahala, bernilai ibadah dan membuat hati tenteram.
Masyiral muslimin rahimani wallakumullah. Selanjutnya istamir. Selanjutnya dalil. Jadi ini dalil-dalil yang dinukilkan oleh muallif. Sebelumnya beliau menyebutkan secara garis besar di antaranya ad-du'a, khauf, raja. Namun di pembahasan ini dibawakan dalil-dalilnya karena di awal-awal di matan usul salasah ini ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam itu dengan dalil. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cerita, dongeng, hikayat sebagaimana yang kita saksikan sebagian dai mengajak orang yang tidak jelas dari mana sumber. Yang penting orang menangis. Tidak tahu bagaimana, apakah itu dari kitab apa dinukilkan. Yang penting orang terharu, jamaah banyak. Tidak. Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun lebih berdakwah, tidak banyak yang beriman. Cuma belasan, dan sebagaimana yang ketika diancam, disiksa atau diberikan azaban banjir bandang, maka yang selamat itu yang naik ke Bahtera. Tidak banyak. Jadi parameter kebenaran itu bukan banyaknya, akan tetapi parameter kebenaran itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana orang-orang yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat memahaminya, mengamalkannya. Itulah standar kebenaran di dalam agama kita, agama Islam yang Allah turunkan dari sisinya. Wa dalil isti'adzah qaulu ta'ala, dan dalil dari minta perlindungan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala mu'adzaitain dalam surat mu'adzaitain, dua perlindungan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ini termasuk zikir pagi, zikir petang, dan ini juga dibaca setelah salat fardu. Setelah fardu di ba'da salat subuh 3 kali, ba'da salat maghrib 3 kali, dan selainnya 1 kali. Selain juga membaca ayat kursi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa ada beberapa macam isti'adzah. Yang pertama dalam bentuk ibadah, yaitu isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dibawakan 2 ayat tersebut karena 2 ayat itu juga termasuk dari bacaan ruqyah orang yang terkena sihir, ain, mata yang hasad, pandangan mata yang hasad, terkena ain, maka salah satu bacaannya adalah membaca mu'adzzatain, 2 ayat surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan dianjurkan dibaca nanti dibahas insyaallah tentang berlindung kepada kalimat Allah. Yang kedua yaitu berlindung kepada Allah dengan sifatnya, kalamnya, kemuliaannya dan keagungannya. Seperti doa di zikir sore, a'udzu bikalimatillahi tammah wa min syarri ma khalaq. Dan telah kita singgung juga bagaimana keyakinan orang-orang yang di kampung-kampung itu, kita tidak boleh takut kepada perihal yang gaib, kepada jin kita tidak boleh takut. Dulu waktu kecil pernah kita singgung di kajian kita Senin yang lalu. Jadi kalau melewati yang angker, yang seram itu, atau suatu tempat yang betul-betul berdiri bulu roma kita, janganlah kita takut kepada jinnya atau minta izin dahulu. Ini ya, angku, cucu mau lewat, atau mbah ini, tidak, jangan seperti itu. Itu membuat jin setan itu bangga dia karena minta tolong kepadanya. Akan tetapi bacalah doa ini, a'udzubika bikalimatillahi tammah wa min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimatmu yang sempurna dari keburukan makhluk-makhlukmu. Dan ini usahakan dibaca
Karena di waqtul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad itu, dan orang yang meniup buhul-buhul itu, buhul-buhul sihir itu kejadiannya memang sering di malam hari. Itu makanya ketika kita di waktu petang memohon perlindungan kepada Allah supaya apapun keburukan terhadap kita, dan ketika mau tidur ke pembaringan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya, meniupkan di telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh badan kita. Dibaca ayat kursi, muazzatain, ditiupkan ke tangan dan diusapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan sihir apapun yang bentuknya, atau keburukan-keburukan dari makhluknya, dari jin, dari syaitan yang mengganggu. Lalu selanjutnya di antara bentuk perlindungan yaitu minta perlindungan kepada orang mati seperti tadi, atau kepada orang yang hidup. Kepada orang yang hidup itu juga tidak boleh, atau kepada yang gaib-gaib seperti terhadap jin, dan jin pun memberitahu di dalam surah jin bagaimana dia dalam surah jin, dan Allah pun memberitahu kita bahwasanya ada wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna. Jadi meminta ada bahwasanya sesungguhnya ada laki-laki dari manusia berlindung, memohon perlindungan terhadap birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin, maka fazaduhum rahaqa. Tidak ada yang ditambah dari perlakuan minta tolong kepada jin itu kecuali dosa dan kesalahan. Itu yang bertambah, bahkan bukan kita mendatangkan manfaat bagi kita, akan tetapi bertambahnya kesalahan dan dosa. Lalu memohon perlindungan selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu kepada yang dijadikan tempat berlindung, baik itu manusia atau yang lainnya. Itu boleh kita minta pertolongan kepada manusia. Dan Imam Muslim di dalam sahihnya pernah menukilkan bagaimana seorang wanita terhormat dari Bani Makhzum. Bani Makhzum salah satu kabilah yang terhormat di Mekah ketika itu. Pencuri, dia melakukan pencurian, akhirnya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pelaku pencurian dipotong tangannya. Lalu dia minta perlindungan kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah, agar Ummu Salamah meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak dipotong tangannya. Lalu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah keadilan agama. Agama kita, agama yang menegakkan keadilan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Fatimah yang mencuri, maka aku akan kupotong tangannya. Jadi, semacam ini minta bantuan kepada manusia yang sanggup melakukannya, itu boleh, diperbolehkan dalam bentuk mubah, seperti perlakuan salah seorang wanita Bani Khuzam, walaupun dia akhirnya mendapatkan hukuman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perbuatannya, kan, tetapi perlakuannya dia untuk meminta perlindungan itu tuh dibolehkan. Seperti kita minta perlindungan, misalnya kita ada sesuatu, kita minta perlindungan, dikejar-kejar orang, lalu kita minta tolong itu seandainya orang keluar, itu tidak masalah, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu tentang yang tadi, tentang yang gaib kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu baru tidak diperbolehkan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya tentang istighasah. Selanjutnya muallif membawakan dalil istighasah. Istighasah yaitu meminta bantuan kepada Allah dalam keadaan yang sulit. Dalam keadaan yang sulit, seseorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah dalam ibadah disebut al-istighasah. Dan ini dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal di awal juz, di Al-Anfal juz 9, akhir 9 dan 10. Dan di sini ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala, istaghiitsu rabbakum fastajaba lakum
anni mumiddukum bil alfi minal malaikati murdifin. Tentang ayat ini dijelaskan oleh mufassirin seperti Al-Imam Katsir rahimahullah taala menukilkan riwayat ini terjadi ketika perang peristiwa Badar. Ayat ini turun ketika peristiwa perang Badar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan kondisi yang lemah. 300 dari orang beriman akan menghadapi 1000 lebih dari kafir Quraisy. Di malamnya adapun kubu orang-orang kafir melakukan pesta-pesta seperti pesta-pesta Arab dengan yakin dengan kemenangannya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tendanya dan bermunajat kepada, inilah istighasah, beristighasah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya menghadap kiblat, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan penuh kekhusyukan, penuh kerendahan diri. Allahumma anjuzli ma wa'adtani. Ya Allah, laksanakanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma inni tuhlika hadhil asabah minal ahlil Islam la ta'bad fil ard. Jadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, seandainya pasukan kaum muslimin kalah pada ketika ini, saat ini, maka tidak ada seorang pun yang akan menyembah Engkau di permukaan bumi ini. Nah, ketika itu yang beriman waktu itu cuma orang-orang penduduk Madinah yang mengikuti perang Badar melawan orang-orang kafir Quraisy. Lama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga serban Nabi jatuh di bahunya. Inilah sahabat setia. Sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil serban Nabi, menaruhnya lagi, terjatuh, diambil lagi. Sampai, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Cukup wahai ya Rasulullah, kata menghibur ini sahabat setia. Di ketika hijrah yang menemani siapa? Abu Bakar. Ketika orang mengingkari, yang membenarkan Abu Bakar. Ketika orang tidak mau menyumbangkan hartanya awal-awal dakwah, harta Abu Bakar yang diinfakkan oleh Abu Bakar. Jadi bagaimana keadaan berkahnya, mulianya Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, maka dikatakan Rabbmu akan menunaikan janjinya, akan menepati janjinya. Itu hiburan. Jadi kalau kita ingin tahu sahabat yang sejati itu ketika itulah, ketika sulit-sulit itu, siapa yang datang, siapa yang menghibur kita, itulah sahabat yang sejati. Adapun sahabat-sahabat yang ketawa-ketawa, yang ini apa istilahnya zaman kita, majelis teh telur, itu sahabat ketawa-ketawa itu. Dan tidak disarankan bagi kita untuk duduk-duduk yang seperti itu, karena terkadang pembicaraan seperti itu membuang-buang waktu, dan terkadang maksiat ada yang dibicarakan tidak berfaedah. Jadi usahakan waktu-waktu kita itu diisi oleh ibadah. Carilah teman-teman yang soleh, teman-teman yang mengingatkan kita akan akhirat, dan itu sangat langka. Dan apabila kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila berjumpa dengan teman itu seperti itu, peganglah erat-erat. Karena di zaman Imam Syafi'i saja langka, apalagi di zaman kita ini sekarang ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga merasakan apa yang kita rasakan. Teman yang sudah lama sekali tidak jumpa, tahu-tahunya bergabung di grup alumni Japri. Bagaimana ke ujung-ujungnya pinjam duit. Nah, ini keadaan mungkin pernah juga merasakan di antara kita. Tanya keadaan bagaimana ini, ujung-ujungnya ini tidak tahan. Lagi sedang butuh ini, anak sekolah, anak sakit, setelah itu menghilang. Tidak dibayar. Mungkin ada yang merasakan seperti itu. Ikhlaskan istilahnya. Kita tagih ya, gimana lagi keadaan. Dan itulah keadaan orang zaman sekarang. Walaupun sudah ngaji juga tidak mau juga bayar utang. Kadang berjumpa, contoh di Masjid RJ itu biasanya duduk sebelah kanan, pindah sebelah kiri, takut ditagih utang. La haula wala quwata illa billah. Jadi bukan keimanan itu akan mendukung semuanya, juga dengan akhlak kita, perilaku kita, terutama terhadap hutang, adab, semuanya akan merubah perilaku kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu seseorang itu meminta itu sama juga dengan yang
tadi ada juga bagiannya dengan isti'adzah, meminta pertolongan kepada ini, kepada orang yang mampu, kepada orang yang dia ada tetapi tidak mampu, sama juga pembahasannya. Jadi harus jelas. Jadi bolehnya minta tolong itu, pertama syaratnya itu orangnya hadir ada di dekat kita. Yang kedua dia mampu melakukannya. Lalu yang ketiga itu tidak berbau gaib-gaib. Yang biasa, tolong ambilkan pena, yang seperti itu dibolehkan. Yang mubah benar. Adapun yang satu di Gunung Kelut, kita minta sini. Apa? Diluaskan rezeki. Itu kesyirikan itu enggak boleh. Tadi mana Gunung Kelut itu enggak tahu juga itu. La haula wala quwata illa billah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada selainnya. Baik, istamir. Ada dua lagi. Ini yang nomor 2 terakhir, wa daliluz zabhi qaulu ta'ala. Adapun dalil dari penyembelihan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin." Ini firman yang jelas firman Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah, hidup dan mati, penyembelihan, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada kesyirikan sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat terhadap orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan penyembelihan, kita sebutkan sedikit, penyembelihan itu ada yang mubah. Penyembelihan yang mubah seperti kita ada kedatangan tamu. Contohnya, kita buat contoh saja. Sekarang ada saudara kita yang datang dari luar kota, dia menginap di rumah kita untuk membeliakannya, kita sembelih ayam, kambing atau segala macam, itu boleh. Itu boleh. Atau sembelihan walimah. Sembelihan walimah sebagaimana Abdurrahman bin Auf ketika setelah menikah, Nabi SAW menganjurkan agar mengadakan walimah walau bisyah. Lakukanlah, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing, itu boleh. Adapun yang berbentuk syariat, ada sembelihan itu syariat, yaitu akikah. Akikah itu syariat. Ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan bulan Zulhijjah menyembelih hewan kurban. Begitu juga dengan bagi haji tamattu', yaitu melakukan penyembelihan hadiyu, bukan dam. Berbeda antara dam itu pelanggaran, adapun hadiyu paket seorang jamaah haji melakukan haji tamattu'. Masyiral muslimin rahimakumullah, dan mengenai penyembelihan harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang tidak menyebut, maka sembelihannya haram, tidak boleh kita memakan, dan itu dihukumi dengan bangkai. Adapun penyembelihan yang haram adalah pesugihan yang tidak dibaca nama Allah ketika menyembelih dan dipersembahkan kepada makhluk-makhluk gaib dan segala macamnya. Kalau membangun rumah itu semacam disembelih ini supaya selamat, itu dilimaukan agar selamat, itu haram, itu adalah kesyirikan yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Masyiral muslimin rahimahullah, tersisa satu ibadah lagi yang dibawakan di macam-macam ibadah di matan ini. Taib, ibadah yang terakhir dinukilkan. Mustatira. Nah, itu muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi mereka takut, mereka menunaikan nazar mereka karena mereka takut pada suatu hari yang azabnya merata mengenai semuanya, yaitu di hari kiamat. Mereka menunaikan nazar secara umum telah kita dibahas di
pertemuan 2 pekan yang lalu, bahwa seseorang yang menjadikan amalan soleh dengan niatnya itu, maka dia menjadi wajib. Misalnya seandainya dia bernazar, seandainya anak saya lulus, atau seandainya saya sehat, maka saya akan berpuasa 3 hari, maka nazarnya itu menjadi wajib. Sama dengan puasa Ramadan, hukumnya sama dengan puasa Ramadan, wajib baginya untuk menunaikan nazarnya tersebut. Dan bagaimana telah kita bahas juga, orang yang bernazar untuk melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang pelit dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setelah mendapatkan kebaikan baru dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun nazar yang tentang keburukan, misalnya dia seandainya saya diberikan sesuatu berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan menyembelih untuk lautan dekat Nyi Roro Kidul atau gunung ini kepada Mbah Slamet segala macamnya, itu dilarang. Maka dalam bentuk agar dia tidak berdosa dengan nazarnya, karena itu adalah sumpah janji, maka dia diminta untuk membayar kafarat. Kafaratnya sama dengan kafarat sumpah, dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan memberi makan orang miskin, memberi pakaiannya, atau dengan membebaskan budak, atau seandainya tidak sanggup maka berpuasa 3 hari. Itulah kafarat dari nazar, sama dengan kafarat sumpah sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah. Demikianlah yang bisa kita bahas. Alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 pertemuan alhamdulillah kita telah menyelesaikan macam-macam ibadah, macam-macam dari antara bentuk-bentuk ibadah yang dibawakan oleh muallif, sebagaimana ditegaskan oleh muallif bahwa ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pekan yang akan datang, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan umur yang panjang, dan umur yang panjang lagi agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Adapun kajian kita di pekan yang akan datang, insyaallah kita masuk ke landasan yang kedua, al-aslus tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Berarti yang ma'rifatullah alhamdulillah kita selesaikan di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah-ibadah yang kita dirikan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang indah, ibadah yang bermakna, yang membekas di dalam jiwa kita, dan itu adalah ibadah yang apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang diterima, mendapat balasan di sisinya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.